Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Sintua Roni DP Siagian, dalam Renungan Pagi, Senin 28 Oktober 2024. Bagaimana kabarnya saudaraku di pagi hari ini? Puji Tuhan. Namun meskipun saudara dalam keadaan sakit, atau memiliki pergumulan hidup yang berat, mari datang kepada Tuhan, serahkan semua sakit penyakitmu, dan serahkan beban beratmu kepada Tuhan. Dia akan menolong, memberikan jawaban tepat pada waktunya, sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi saudara. Tetap berharap kepada Tuhan, Dia pasti menolong saudara. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita persiapkan hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Demikian dikatakan di sana. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudaraku, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Lydia, seorang wanita pengusaha, atau dikatakan di dalam pembacaan kita penjual kain ungu dari kota Tiatira, di mana pada saat itu kain ungu merupakan pakaian yang mewah yang digunakan oleh para pembesar-pembesar atau orang-orang kaya. Artinya secara ekonomi, Lydia adalah orang yang mapan, orang kaya. Sebelum Rasul Paulus dan Silas berangkat ke Makedonia, dia melewati kota Filipi, dan Paulus dan Silas singgah di rumah sembayang di kota Filipi. Mereka menemui para wanita sedang bersembayang, sedang beribadah di sana. Mereka menggunakan Kitab Para Nabi sebagai dasar perenungan mereka akan firman Tuhan, karena orang-orang Yahudi menggunakan Kitab Para Nabi sebagai pembacaan akan firman Allah. Dan pada saat itu Rasul Paulus dan Silas memberitakan seorang Mesias yang diberitakan di dalam Perjanjian Lama, yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama, seorang bernama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada para wanita tersebut, karena tugas dari Rasul Paulus dan Silas adalah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, termasuk ke Makedonia dan ke kota Filipi di mana mereka singgah. Dan Lydia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus, mendengarkan dengan seksama. Dan Tuhan membukakan hatinya dan kemudian memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudaraku, iman itu timbul dari pendengaran saudaraku.
Iman akan bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sering sekali kita berharap iman kita bertumbuh, tetapi kita jarang atau malas membaca firman Tuhan, atau malas mendengarkan firman Tuhan melalui renungan-renungan, melalui khotbah dari para hamba-hamba Tuhan. Namun saudaraku, iman itu sesungguhnya bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan kita, membukakan hati kita melalui Roh Kudus, akan membukakan kita untuk mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Lydia, dia mendengarkan firman Tuhan dan membuka hatinya untuk menerima firman Tuhan. Tentunya Roh Kuduslah yang bekerja. Dia mengambil satu keputusan yang sangat penting di dalam hidupnya, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mesias Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan di dalam kitab para nabi, yaitu Yesus Kristus. Lydia menerimanya. Oleh karena itu saudaraku, ini adalah satu keputusan yang sangat penting bagi Lydia, di mana dia diselamatkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Saudaraku, mungkin kita sering membaca firman Tuhan, tetapi kita belum membuka hati kita. Kita belum memahami siapakah yang diberitakan oleh firman Tuhan itu. Siapakah yang diberitakan di dalam Injil itu. Oleh karena itu saudaraku, mari buka hati saudara, terimalah Mesias, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sehingga engkau akan menerima keselamatan, dosa-dosamu diampuni Tuhan, dan dimerdekakan Tuhan menjadi pewaris kerajaan Allah. Mari saudaraku, buka hati pikiran saudara menerima pemberitaan firman Tuhan, dan buka hati pikiran saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian Lydia dibaptis dan seisi rumahnya. Tidak hanya di situ saja saudaraku, sebagai ungkapan syukurnya, dia meminta Rasul Paulus dan Silas untuk menginap di rumahnya, untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Mari, saudaraku, sebagai ungkapan syukur kita kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita persembahkan apa yang kita miliki, baik itu harta milik kita, baik itu pikiran kita, pengetahuan kita, tenaga kita, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Membantu pelayanan-pelayanan Tuhan melalui harta milik kita, melalui pekerjaan kita. Sama seperti Lydia yang membantu hamba-hamba Allah untuk mendukung mereka di dalam pelayanan Tuhan. Nah, intinya saudaraku adalah mari terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari terima Roh Kudus sebagai meterai dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk bekerja di dalam hati kita, membuka hati kita untuk melayani Tuhan. Jangan kebal, jangan artinya mari buka hati saudaraku untuk menerima Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mendorong kita untuk melakukan pelayanan kita bagi Tuhan. Demikian saudaraku yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Mari buka hati pikiranmu, mari terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari buka hatimu untuk menerima Roh Kudus, untuk memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan, melakukan pelayanan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami
bahwa kami sudah memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus, supaya kami senantiasa boleh bersyukur, berterima kasih melalui apa yang kami miliki, untuk mempersembahkan tubuh, mempersembahkan roh jiwa kami, mempersembahkan harta milik kami untuk melayani Tuhan, untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan, di dalam pekabaran Injil. Mari Bapa, biarlah Engkau menguatkan kami di dalam komitmen kami untuk melayani Tuhan. Bapa yang baik, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul atas penderitaan mereka, Tuhan jawab pergumulan mereka. Tuhan berikan jalan keluar atas masalah mereka. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih ragu, bimbang akan tujuan hidup mereka. Mari Engkau mendorong mereka, Engkau menghampiri mereka sehingga mereka membuka hati pikiran mereka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka memahami tujuan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oras. Tinggal 7 hari lagi. Jemaat HKBP Pejuang, pada tanggal 3 November yang akan datang kita akan mengadakan Pesta Botilon. Saya Putri Selitonga mengajak saudara-saudari Kota Kasih untuk hadir di Pesta Botilon HKBP. Mari saksikan dan ikuti Pesta Botilon kita. Banyak hadiahnya. Unang maestro hamari da zomana mausa mare